mencoba memahami narasi dari Bapak Menko Pangan ya, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Ini mungkin berkaitan dengan BRIN dan nasab. Ya, mungkin yang dimaksud adalah karena ramai sekali Pak Dr. Sugeng ini yang memang beliau orang BRIN dan aktif sekali dalam masalah nasab ini. Sebetulnya kalau misalnya Pak Dr. Sugeng dianggap BRIN, bahasanya bukan BRIN meneliti nasab tapi membatalkan, karena Pak Sugeng sejak awal sudah bukan hanya meneliti sudah, itu sudah selesai, katanya kan sudah dipastikan, sudah pasti bukan gitu, Arab aja bukan, katanya kan begitu. Jadi pembicaraan masalah DNA genetik kan mengarah kepada Pak Sugeng dan kesimpulan sudah bukan lagi batal, bukan lagi meneliti tapi sudah batal kan begitu. Cuma kalau saya memahami narasinya ini ada hal-hal yang menarik sekali. Yang pertama, pelan-pelan kalau kita baca, kita butuh bibit padi, kita butuh bibit jagung, kita butuh bibit sawit. Tentu bukan masalah itu ya. Bibit kedelai dan lain-lain. Tapi BRIN menelitinya moderasi beragama. Itu bahasa atau narasi itu umum, moderasi beragama. Lalu narasi berikutnya mencoba mentafsir. Gimana? Nah, itu pertanyaan ya. Susah kan? Nah, yang diteliti nasab. Apa kaitannya meneliti nasab dengan moderasi beragama? Apakah mungkin maksudnya adalah ketika ada orang yang menganggap kalau dzurriyyah Nabi itu adalah istimewa, berarti ini dianggap bukan dari sebuah bentuk moderasi beragama, sehingga itu ingin dihilangkan. Jadi tidak boleh kita dalam kultur agama kita ada orang yang berbeda karena nasabnya. Tidak boleh itu, semuanya sama. Tidak boleh ada pembedaan itu, karena pembedaan seperti itu kontra dengan moderasi beragama. Artinya itu adalah langkah-langkah ekstremis ya, setidaknya, atau tidak moderat. Mungkin begitu maksudnya, wallahu a'lam. Cuman ini kan kalau kita memahami bahasa ini liar sekali. Penelitian nasab sebagai turunan dari narasi moderasi beragama. Dan disimbolkan di atas itu, disimpulkan atau dimuarakan kepada BRIN. Jadi nasab itu turunan paling bawah. Kalau kita rating atau kalau kita placing, menempatkan purpose-nya, yang pertama BRIN meneliti moderasi beragama, itu dianggap sebuah masalah. Mestinya bukan itu yang mau diteliti. Teliti itu bibit kedelai, ikan nila mungkin, pangan, jagung, padi, karena itu kita butuhkan. Kok malah meneliti moderasi beragama? Apa maksudnya meneliti moderasi beragama? Meneliti nasab. Itu menarik narasi itu. Apakah meneliti nasab ini berkaitan dengan moderasi beragama? Kalau berkaitan dengan moderasi beragama, oh berarti itu menjadi kebutuhan negara. Itu menjadi kebutuhan pemerintah. Karena kita tahu gerakan moderasi beragama itu dianggap salah satu dari hal yang menyokong keberagaman kita. Artinya keberagaman itu menyokong kebersamaan dalam keberagaman. Wabil khusus dalam keberagaman agama kita menyokong tetap sama, gerakannya sama, persatuannya utuh, tidak terpecah belah. Ya. Sehingga itu ditempuh dengan menggalakkan moderasi beragama. Tidak boleh ada kaum-kaum ortodok, kaum-kaum ekstremis, radikal, tidak boleh. Semuanya harus moderat. Karena di tengah keberagaman agama, moderasi itu adalah jalan terbaik untuk menggapai kebersamaan di dalam keberagaman. Apa ngaruhnya nasab di bagian ini? Itu yang perlu dijawab sebetulnya. Apakah mungkin orang yang misalnya menganggap ini cucu Nabi, ini istimewa, ini kita hormati, itu anti moderasi beragama? Satu ya. Yang kedua, kalau mau diteliti berarti kan dianggap penting. Kalau tidak penting ngapain? Kenapa tidak disuarakan saja? Tidak perlu ada diferensiasi atau perbedaan karena nasab. Tidak perlu ada
pemujaan atau mengistimewakan satu kelompok berdasarkan nasabnya. Karena itu dianggap tidak sesuai dengan moderasi beragama. Lalu apa urgensinya dengan diteliti nasabnya? Kalau tidak perlu ada keistimewaan, tidak perlu ada perlakuan spesial, untuk apa diteliti? Logikanya kan kita sudah tahu ini tidak butuh kepada barang ini kita. Tidak perlu barang ini diistimewakan. Lah untuk apa kita teliti ini barang asli apa palsu? Wah, semakin repot kita memahami itu. Itu narasi berbasis dari apa? Moderasi beragama berkaitan dengan nasab, lalu meneliti keaslian nasab ini apa? Apakah kalau kita pastikan ini asli, ini palsu, nanti berkaitan dengan moderasi beragama? Wah, ini agak sulit difahami. Saya kira narasi yang lebih cocok adalah dalam moderasi beragama tidak perlu ada perbedaan antara yang bernasab atau yang tidak. Kalau tidak perlu ada perbedaan, untuk apa diteliti mana yang asli, mana yang palsu? Diteliti mana yang asli, mana yang palsu, itu kan untuk ditasbihkan. Ini asli, ini palsu, berarti itu penting. Kalau nyata-nyatanya nanti mau diseragamkan atas nama moderasi beragama, apanya yang dianggap penting, lalu kenapa mau diteliti? Termasuk misalnya harus ditegaskan ini keturunan Wali Songo, ini keturunan ini keturunan itu. Apakah menetapkan seseorang itu keturunan ini, keturunan itu, terah ini, terah itu termasuk moderasi beragama apa bukan? Atau jangan-jangan salah satu dari moderasi beragama adalah kita harus tahu nasab setiap orang sehingga kita teliti. Maksudnya setiap orang itu dari terah-terah tertentu mungkin. Tapi saya bingung apa kaitannya dengan mengetahui nasab orang dengan moderasi beragama. Sehingga kenapa turunan dari moderasi beragama neliti nasab? Ini yang mana yang bisa kita terima sebagai makul gitu, sebagai hal yang sesuai dengan nalar. Mestinya kalau moderasi beragama itu misalnya anti ekstremis, maka diteliti apa pemicunya orang menjadi ekstrim. Bagaimana cara menarasikan agar tidak ekstrim, agar timbul semangat menghormati walaupun berbeda keyakinannya, menghormati walaupun berbeda agamanya. Kalau dikaitkan dengan nasab, berarti kan sebetulnya mau diadakan pemerataan agama, ya tidak perlu risih dengan perbedaan agama. Kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air, kita junjung kebersamaan. Begitu juga nasab, tidak perlulah terlalu mencolok berbeda antara yang nasab ke Rasul atau yang tidak. Tidak perlu ke situ. Nah kalau tidak perlu, ngapain mau diteliti? Atau jangan-jangan ini yang terakhir yang mungkin lebih make sense, Mbak Alawi ini dianggap sebagai anti moderasi beragama sehingga mereka mau diruntuhkan. Jadi dianggap mengancam dan merongrong, mengancam keberagamaan, mengancam persatuan dalam keberagaman, maka harus diruntuhkan sehingga diteliti nasabnya sebagai langkah awal. Wah, kalau itu mungkin lebih masuk akal, tapi wallahu alam. Semua hanya mencoba menerka-nerka saja. Ya menarik kalau ada pihak yang kompeten yang memberikan klarifikasi. Apa kaitannya penelitian nasab dilakukan oleh BRIN dalam rangka sebagai turunan dari tindakan BRIN meneliti moderasi beragama? Karena itu dijadikan materi kritik oleh Pak Menko ini, malah neliti moderasi beragama, bukan nelitinya jagung atau padi.